Nah, di video kali ini kita akan bahas eksplorasi 1.8 ya dari buku paket Matematika SMA kelas 11 Kurikulum Merdeka Belajar bab yang pertama terkait dengan materi fungsi inverse. Kita akan menyelidiki inverse dari komposisi fungsi. Sebuah toko mainan memberikan potongan harga berupa diskon 20% dan dilanjutkan dengan potongan harga Rp10.000. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Nomor 1. Jika F ya merelasikan A ke B dipahami sebagai fungsi harga setelah diskon 20%, di mana A adalah domain harga asal, B adalah kodomain dengan anggota harga setelah diskon, maka tuliskan persamaan matematis untuk fungsi ini. Berarti fungsinya adalah fx, ya kan? Maka bisa langsung kita tulis fx sama dengan apa coba? Jadi kalau diskonnya 20%, logikanya harga setelah terdiskon itu menjadi 80%. Ya kan? 80% dari berapa? Nah, berapanya itu adalah harga awal, ya kan? Harga awal kita misalkan X, berarti ya langsung aja fx sama dengan 80% dikalikan dengan X. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk desimal ya, 80% itu 0,8, berarti fx sama dengan 0,8x. Ya, gampang ya. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 2. Jika G ya merelasikan antara B dan C sebagai fungsi potongan harga ya Rp10.000 setelah diskon 20%. Dengan C adalah kodomain dengan anggota harga akhir, maka tuliskan persamaan matematis untuk fungsi ini. Ya, potongan harga berarti ya tinggal dikurangi. Potongannya 10.000 berarti harga yang masuk, ya kan? Atau harga semula dikurangi Rp10.000. Nah, berarti langsung aja di sini Gx sama dengan X dikurangi 10.000. Nah, mungkin di sini adik-adik harus hati-hati ya, karena di pertanyaan nomor 2, coba baca lagi ya kalimatnya. G itu adalah fungsi potongan harga 10.000 setelah diskon 20%. Nah, artinya X pada Gx ya Dek ya, itu berbeda dengan X pada Fx. Nah, kalau X pada Fx itu adalah harga mula-mula ya, pokoknya harga sebelum dipotong, sebelum didiskon. Sementara kalau X pada Gx ya, di sini menyatakan harga sebuah barang atau harga sebuah mainan ya Dek ya, setelah mendapat diskon 20%. Oke, sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Apakah benar harga akhir dapat diperoleh dengan cukup menggunakan fungsi G bundaran Fx? Jelaskan alasanmu. Oke, berarti enaknya kita akan menentukan fungsi yang bisa menghitung berapa harga akhirnya. Ya, berapa harga akhir yang dijual oleh toko mainan tersebut. Ya, aturannya ada di kalimat awal. Nah ini. Jadi harga sebuah mainan itu didiskon dulu 20%. Berarti kan tinggal 0,8x, ya kan? Kemudian baru dipotong ya Rp10.000. Kalau dipotong berarti dikurangi 0,8x dikurangi 10.000. Nah, ini adalah H fungsi X ya. Hx sama dengan 0,8x dikurangi Rp10.000. Nah, sekarang kita akan cek apakah G bundaran Fx itu sama dengan Hx ya. Kalau sama ya berarti benar bahwa harga akhir ya itu bisa kita hitung dengan menggunakan fungsi komposisi G bundaran Fx ya. Oke, kita akan hitung dulu G bundaran Fx. Nah, ini di video sebelumnya kita telah belajar bahwa kalau G bundaran Fx ya Dek ya, jadi di sini Fx-nya sudah ada, Gx-nya juga sudah ada, maka artinya Fx ini kita masukkan ke dalam Gx, sehingga bisa langsung kita tuliskan ini sama dengan G dalam kurung Fx ya. Jadi X pada Gx kita ganti sekarang dengan Fx ya. Sehingga kalau Gx-nya adalah X minus 10.000, maka X-nya di sini adik-adik ganti dengan 0,8X.
Berarti 0,8x dikurangi 10.000. Nah, coba perhatikan. G bundaran fx adalah 0,8x dikurangi 10.000. Kemudian hx ini juga sama, 0,8x dikurangi 10.000. Nah, karena G bundaran fx ya itu sama dengan hx sama dengan 0,8x dikurangi 10.000, maka kalau kita ditanya apakah benar harga akhir itu dapat diperoleh dengan cukup menggunakan fungsi G bundaran fx, jelas jawabannya adalah benar. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Jadi karena G bundaran fx itu sama dengan hx, itu alasannya. Oke, paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan pertanyaan nomor 4. Apakah bedanya fungsi komposisi G bundaran fx dan f bundaran gx? Perhatikan, kalau G bundaran fx, berarti fx ini kita masukkan ke dalam gx. Berarti yang kita kerjakan dulu adalah fx-nya, ya, baru gx-nya kita cari. Kalau f bundaran gx, berarti gx kita masukkan ke dalam fx. Artinya gx-nya kita kerjakan dulu, baru fx-nya kita hitung. Nah, sehingga kalau pertanyaannya adalah apakah bedanya fungsi komposisi ini dengan itu? Berarti jawabannya adalah urutannya, ya Dek ya. Nah, tinggal ditulis begini, G bundaran fx itu artinya harga ya didiskon 20% lalu dikurangi 10.000 ya. Oh iya, ini ada rupiahnya mestinya ya. Jadi dikurangi 10.000 rupiah. Itu kalau G bundaran fx ya. Nah, sekarang kalau kita punya F bundaran gx itu artinya harga ya dikurangi 10.000 rupiah, lalu harga tersebut baru di diskon ya Dek ya 20%. Yang mana nanti G bundaran fx jelas tidak sama dengan F bundaran gx. Nah, ini boleh ditambahkan ya di sini. Jadi G bundaran fx tidak sama dengan F bundaran gx ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan nomor 5. Misal, fungsi G bundaran fx memiliki inverse. Jika diketahui harga akhir mainan, coba tuliskan fungsi yang dapat digunakan untuk memperoleh harga asal. Nah, di sini ada keterangan ya. Gunakan fungsi inverse dari G dan F lalu komposisikan. Nah, yang jelas ya Dek ya, kalau G bundaran F X ya Dek ya, kemudian ini di inverse, itu akan sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Nah, coba nanti kita akan buktikan ya. Sekarang kita akan hitung dulu F inverse dan G inverse ya. Jadi tadi Fx itu kan sama dengan 0,8x ya kan. Lalu Gx itu sama dengan X dikurangi 10.000. Nah, sekarang kita akan hitung dulu F inverse X-nya itu berapa ya. Nah, maaf ya. Jadi kalau fungsi inverse ya, itu kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan. Nah, kalau fungsi aslinya seperti ini kan Y sama dengan. Berarti kalau kita mau mencari F inverse X ya, maka caranya Y itu sama dengan 0,8X. Nah, sekarang kita ubah ya bentuknya menjadi X sama dengan. Berarti 0,8 ini kita pindah ke bawah, ya kan? Jadi Y per 0,8 sama dengan X. Kemudian kita balik ya. X sama dengan, sekalian aja nih, kalau Y dibagi 0,8, ya berarti Y dibagi 8 per 10. Itu sama dengan 10 per 8Y. Nah, 10 per 8Y. Berarti di sini kita sudah berhasil menemukan bentuk X sama dengan. Nah, ini X sama dengan
10/8x. Sehingga F inverse X ya, ini langsung aja ini. F inverse X itu akan sama dengan 10/8x. Jadi Y langsung diganti dengan X. Ketika X diganti dengan F inverse X. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita akan menentukan G inverse X. Oke, kita coba kerjakan di sini ya. Jadi kalau Gx ini fungsi aslinya adalah X dikurangi 10.000. Berarti kan Y sama dengan X dikurang 10.000. Kita ubah menjadi bentuk X sama dengan ya. Berarti minus 10.000 ini kita pindah ke kiri jadinya plus. Nah ini Y plus 10.000 sama dengan X ya. Kemudian ini kita balik aja supaya nggak bingung. Jadi X sama dengan Y plus 10.000. Nah kalau sudah ketemu bentuk X sama dengan, ini kan X sama dengan sekian ya, Y plus 10.000. Maka kita sudah langsung bisa mengganti di sini X kita ganti dengan G inverse X ya. Kalau X diganti dengan G inverse X, maka Y kita ganti dengan X. Berarti di sini X plus 10.000. Nah, selanjutnya F inverse dan G inverse ini kita komposisikan. Nah, ini lalu komposisikan, aturannya seperti ini. Ini aturannya ya. Jadi G bundaran F inverse itu akan sama dengan F inverse bundaran G inverse X ya. Jadi ya, kalau misalkan di sini kita punya F inverse bundaran G inverse X itu akan sama dengan F inverse dalam kurung G inverse X ya. Jadi masukkan G inverse X ke dalam F inverse ya. Nah, kalau di sini F inverse X-nya itu kan 10/8x. Berarti nanti X di sini kita ganti dengan X plus 10.000 ya. Sama seperti mencari fungsi inverse di nomor berapa tadi. Nah, ini di nomor 3 ya. Jadi kalau G bundaran Fx itu kan Fx dimasukkan ke dalam Gx. Nah, kalau sekarang F inverse bundaran G inverse X itu akan sama dengan F inverse dalam kurung G inverse X. Jadi G inverse X itu istilahnya masukkan ke dalam F inverse ya. Nah, G inverse-nya itu kan X plus 10.000. Ya, berarti X pada F inverse itu kita ganti dengan X plus 10.000. Oke ya, langsung ya. Jadi ini akan sama dengan 10/8 kali dalam kurung X plus 10.000. Nah, ini jawabannya ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan nomor 6 ya. Gunakan fungsi dari nomor 5, berarti yang ini ya. Ini kan fungsi yang kita hasilkan dari nomor 5 ya. Untuk mengetahui harga asal mainan jika diketahui harga akhir sebesar Rp30.000. Yuk gampang ya, tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi kan rumusnya itu adalah seperti ini, 10/8 kemudian kali X plus 10.000 ya. Maka untuk mengetahui harga asal mainan ya. Jadi harga asal itu kan berarti inverse-nya. Nah, inverse-nya. Berarti langsung aja nanti kita masukkan X-nya itu adalah Rp30.000. Jadi kita harus ingat ya, fungsi inverse itu berarti kita mencari inputnya, input dari fungsi aslinya. Kalau fungsi aslinya itu kan untuk menghitung harga akhir. Nah, harga akhirnya sekarang diketahui yaitu 30.000. Berarti yang ditanyakan kan harga asalnya. Harga asalnya itu dicari dengan menggunakan fungsi inverse-nya. Nah, kira-kira seperti itu cara berpikirnya ya. Semoga tidak bingung. Nanti kalau bingung boleh bertanya di kolom komentar. Oke? Berarti di sini harga asal itu akan sama dengan 10/8 kali dalam kurung 30.000 ya Dek ya, ditambah 10.000. Nah, 30.000 ditambah 10.000 itu kan 40.000 ya. 40.000 disederhanakan dengan 8 ini kan bisa dicoret ya kan, ini dicoret ya kan, ini dicoret di sini kan 50.000 maksudnya.
Kan 40.000 dibagi 8 itu 5.000 ya Dek ya. Nah 5.000 kebanyakan nolnya ini. Oke, ini 5.000. Nah, sekarang 5.000 kali 10 sama dengan 50.000. Nah, ini adalah harga asalnya. Ya, Rp50.000. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pertanyaan nomor 7. Ayo berpikir kritis. Apakah benar secara umum jika G bundaran Fx memiliki inverse, maka G bundaran F inverse X itu sama dengan F inverse bundaran G inverse X? Ini jelas jawabannya adalah benar ya. Coba kita buktikan saja. Jadi kalau G bundaran Fx itu kan sebenarnya sama dengan Hx ya, tadi di awal. Nah, yang ini tadi. Nih. Jadi G bundaran Fx ya, G bundaran Fx itu sama dengan Hx. Nah, ini ya saya beri tanda ya. Nih, G bundaran Fx itu sama dengan Hx. Tadi sudah terbukti ya. Hx itu adalah harga akhir. Nah, Hx-nya tadi kita sudah cari secara manual ya. Berdasarkan kalimat yang ada di soal. Nah, kemudian dinalar hasilnya kan seperti ini. Hx sama dengan 0,8x dikurangi 10.000. Nah, ini kita tulis ulang ya. Kita akan tulis ulang di sini. Jadi Hx itu sama dengan 0,8x dikurangi 10.000. Yang mana G bundaran Fx berarti ya sama dengan 0,8x dikurangi 10.000. Ya Dek ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari G bundaran F inverse X. Ya. Jadi G bundaran F inverse X itu sama dengan berapa? Nah, berarti langsung aja kalau G bundaran Fx itu kita misalkan sebagai Y ya. Berarti kan Y itu sama dengan 0,8x dikurangi 10.000, ya kan? Untuk menentukan fungsi inverse berarti bentuk Y sama dengan kita ubah ya menjadi bentuk X sama dengan. Nah, maka minus 10.000 ini kita pindah ke kiri jadinya plus. Jadi Y plus 10.000 sama dengan 0,8x. Lalu X-nya ini kita buat sendirian ya, karena kita mau ubah ke dalam bentuk X sama dengan. Berarti 0,8 ini langsung kita pindah ke bawah jadi per. Karena ini kan kali 0,8 kali X ya. Langsung dipindah aja ya, ditukar tempat supaya cepat. Jadi Y plus 10.000 dibagi dengan 0,8. Ya, sampai ini bisa dipahami ya. Nah, setelah ketemu bentuk X sama dengan, maka ini kita bisa langsung ubah ke dalam bentuk G bundaran F inverse. Ya. Jadi kan saya ulang ya, kalau Y sama dengan 0,8x minus 10.000, ini kan fungsi aslinya. Nah, ini fungsi aslinya. Oke, ini fungsi aslinya ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari fungsi inverse-nya, kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan. Ini sudah ketemu. Ya, jadi fungsi inverse-nya berarti kan yang ini yang kita cari. Tinggal kita tulis ulang, ya Dek ya. Jadi G bundaran F inverse X itu akan sama dengan, di sini yang ada Y itu kita ganti dengan X. Berarti X ditambah 10.000 ya Dek ya, dibagi dengan 0,8. 0,8 itu adalah 8/10. Berarti kalau per ya X plus 10.000 per 8/10 itu sama dengan X plus 10.000 kali 10/8. Atau dibalik ya, 10/8 kali dalam kurung X plus 10.000. Nah, ini adalah G bundaran F inverse X. Nah, tadi ya kita sudah menghitung ya bahwa F inverse bundaran G inverse ketemunya juga 10/8 kali dalam kurung X plus 10.000. Yang ini. Nah, ini. Ya. Ini ya, ini adalah F inverse bundaran G inverse X sama dengan 10/8 kali dalam kurung X plus 10.000. Berarti kan sama persis dengan ini. Nah, sehingga terbukti ya Dek ya.
Jadi terbukti bahwa G bundaran F inverse X itu sama dengan, ini dibalik ya, F inverse bundaran G inverse X. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Ini harus diingat-ingat karena sangat penting sekali nih. Ya, paham ya, Dek ya? Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal pada eksplorasi 1.8 ya. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Kemudian untuk pembahasan materi yang lain dan pembahasan soal-soalnya silakan dicek di playlist ya. Link playlist ada di bawah di deskripsi dari video kita kali ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.